Semoga dapat barakah, semoga dapat manfaat daripada yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwani, pada pertemuan sebelumnya kita belajar yaitu ucapan daripada Imam Abu Hazim Al-Madani rahimahullah. Beliau mengatakan, apalah dunia, tidaklah dunia daripada sesuatu yang membahagiakanmu kecuali pasti akan ikut kepadanya sesuatu yang akan membuat kamu menjadi susah. Karena dunia adalah tempat untuk kita ini mendapatkan kesusahan, bukan mendapatkan kebahagiaan. Dan juga dunia ini adalah tempat kita ini mendapatkan kesempitan, bukan keluasan. Karena dunia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya terbatas, dan akhirat memang Allah ciptakan sebagai tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Bahkan kemarin diceritakan bagaimana satu orang perempuan, istri beliau mengatakan kepada Imam Abu Hazim bahwa musim dingin akan segera datang. Kita harus persiapan kayu bakar dan yang lain-lain supaya kita bisa melewati musim dingin. Maka Imam Abu Hazim beliau mengatakan, betul, musim dingin akan datang, kita harus persiapan. Tapi harusnya ada yang lebih kita persiapkan, yaitu adalah kematian yang akan membawa kita kepada akhirat, yang membawa kita kepada kebangkitan, yang akan membawa kita kepada sirat dan mizan, dan akan menjadi penentu kita antara surga dengan neraka. Tentu itu juga lebih untuk dipersiapkan. Banyak sekali kemarin kita bahas panjang lebar masalah itu. Semoga diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Radiyallahu anhu qala radiyallahu anhu ila anqal wa qala ma mada minad dunya fahilmun wa ma baqiya minha amaniyun. وأنشدوا في المعنى كأبور طيف أو كدل زائلين إن اللبيب بمثلها لا يهدأ. ولأبي طيب المتنبي وكم من ياسك الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال. وقال لقمان عليه السلام من باء الدنيا خذ بآخرته ربخهما جميعا ومن باء آخرته بدنياه خسرهما جميعا. وفي وصية لابنه إلى الدنيا بحر أميك قد غرق فيه الناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله وخشوها الإيمان وشراؤها التوكل لعلك تنجو وما أراك ناجيا. وقال مالك بن دينار رحمه الله إذا سقم البدن لم يجيء فيه الطعام ولا الشراب ولا نوم ولا راحة. وكذلك القلب إذا قلبه خب الدنيا لم تفاخ الموئبة. وقال مالك لا سابي أنا أدعو وأمنوا أنتم اللهم لا تدخل بيت مالك من الدنيا إلا قليل لا قليل ولا كثير. وكان إذا خرج من منزله يسد بابه بخبل يقول لولا الكلاب لتركته مفتوحا. وكان يقول يبلغ عبد منازل الصديقين حتى يدأ امرأته كأنها أرملة ويأوي إلى الكلاب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وقال, dan berkata Al-Imam Abu Hazim Al-Madani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan ma ba'da minad dunya fahilmun, sesuatu yang sudah lewat daripada dunia itu adalah hilmun, itu hanyalah mimpi. Wa ma baqiya minha, dan apa yang tersisa daripada dunia amani, itu hanya angan-angan. Dikatakan oleh Imam Abu Hazim, kehidupan yang sudah kita lewati ada di dunia ini, yang sudah selesai kita lewati, itu kata beliau hakikatnya seperti mimpi.
Namanya orang mimpi itu tidak bakal sadar kalau itu mimpi kecuali ketika dia sudah bangun. Ketika dia sudah bangun baru sadar ternyata yang tadi dilihat, yang dia makan mungkin, atau yang dia minum, atau yang tadi dia miliki, ternyata semuanya itu hanya mimpi, tidak ada, nihil. Kata beliau sama, yang sudah kita lewati kemarin-kemarin itu sekarang cuma jadi mimpi saja, hanya menjadi cerita saja, dan kita tidak bakal sadar kecuali kita dibangunkan. Kapan bangunnya? Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, baru kita bangun dan kita sadar ternyata yang kita lewati selama ini semuanya hanyalah mimpi. Lalu yang tersisa daripada kehidupan dunia kita itu hanyalah angan-angan saja, perkiraan. Jadi apa yang sebelum kita lakukan, seperti nanti sore atau nanti malam atau besok lusa atau bulan depan, tahun depan, saya Habib mau berangkat masalan keluar kota ke Surabaya minggu depan. Oh, ana mau umroh bulan depan. Saya mau haji tahun depan. Saya mau menikah insya Allah 3 bulan lagi. Itu semua sifatnya adalah amani, hanya angan-angan saja. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menjamin kita akan sampai kepada itu. Karena semua adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita belum sampai kepada apa yang kita harapkan, ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Haddad bila mengatakan wa kam lil amani, berapa banyak orang yang memiliki angan-angan yang dia berharap sampai kepada apa yang dia inginkan, ternyata dia lupa kepada kematian. Wal mautu agrabu min sira'in na'lik, padahal kematian itu lebih dekat daripada tali sandal kita sendiri. Bisa jadi sandal yang barusan kita pakai itu sandal terakhir, Pak. Mungkin kita pulang dari tempat ini sudah tidak pakai sandal, sudah digotong munggah mobil atau munggah ambulan, meninggal. Dan itulah harapan orang-orang ketika dia masuk rumah sakit, ketika dia sakit masuk rumah sakit, dia tidak nyangka dia bakal pulang ke rumahnya pakai sandal atau enggak, tuh dia tidak nyangka. Mungkin di antara kita punya keluarga yang sakit, berangkat ke rumah sakit seger, pakai sandal, pakai baju bagus, tapi pulang sudah tidak pakai sandal lagi, sudah kakinya sudah diikat sama kain, sudah diberangkatkan naik mobil ambulan. Ternyata harapannya dia yang panjang itu sifatnya hanya angan-angan dan tidak ada jaminan kita akan sampai kepada hal yang kita inginkan. Fa idza asbahta fala tantadir masa wa idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau kamu masuk di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Dan kalau sudah masuk waktu sore, jangan pernah kita orang yang beriman punya harapan akan hidup sampai besok pagi. Ketika jenengan punya perasaan seperti ini, paginya kita hidup dan kita tidak nyangka sore akan hidup, dan sore kita hidup tidak nyangka bahwa malam kita akan hidup. Kalau malamnya kita, sorenya kita hidup, dan kita tidak nyangka kalau pagi akan hidup. Di situ akan ada kekuatan iman, di situ akan ada kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu, dan di situ akan ada kekuatan untuk kita segera beramal, mendekatkan diri kepada Allah dan bertobat dari segala kesalahan dan mendekatkan diri kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semuanya hanya cerita, Pak, dongeng saja. Nanti kalau sudah mati ya cuma cerita saja. Ya sama saja, kita ini pernah di mana? Di alam arwah, sekarang sudah di alam dunia, tidak terasa. Kita ini sudah masuk di sulbinya orang tua, kita ini sudah masuk di perutnya ibu 9 bulan. Kalau sampai sudah keluar nih, kayak saya sama sampean, cerita cuma. Dulu kita ini pernah tinggalnya di perutnya ibu 9 bulan, itu hanya dongeng. Dan sampean tidak berasa kalau pernah tinggal di perutnya ibu. Karena sampean nganggap itu cuma hanya transit sebentar, mari ngono metu maneh. Sama kata Rasulullah, ketika jenengan masuk alam kubur, lalu dibuka mata kita, fabasaruka yaumal hadid, kita tampak hal yang tidak tampak selama ini. Kita saksikan malaikat, kita lihat surga, kita lihat neraka, kita lihat raudhah min riyadil jannah. Fa iyadu billah, mungkin diantara kita ada yang melihat
apinya berubah hufratun min hufarin niran, kuburnya menjadi lubang yang tembus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini dan itu semuanya akan terlihat. Kalau sudah terlihat, kita akan sadar, oh ternyata saya hidup itu hanya mimpi saja. Walidalik Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, atahsabuna aiqadha wa hum rukud. Kata Allah Ta'ala, apa kamu menyangka mereka itu bangun? Atahsabuna aiqad, apa kamu menyangka mereka itu bangun? La wa hum rukud, mereka tidur. Itu ayat untuk Ashabul Kahfi. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu lihat Ashabul Kahfi, orang yang tidur di dalam di dalam gua selama 309 tahun. Berapa? 309 tahun. Walhasil 300 tahun lebih, tidur 300 tahun. Ya apa sampai? Bayangkan tidur selama 300. Mana Pak ada orang tidur 300 tahun, Pak? 300 tahun tidak makan, 300 tahun tidak minum, 300 tahun tidak kerja, tidur tok. 300 tahun. 300 tahun ini bukan sebentar. Allah yang cerita di Al-Quran, masa mau bohong? Kalau jenengan punya perasaan tidak percaya, kafir di lokasi. Karena Allah yang ngabarkan di Al-Quran. Al-Quran ini konkret, tidak bisa dibantah. Allah cerita mereka tidur 309 tahun. Sampai kata Allah Ta'ala, seandainya kamu masuk ke dalam gua, kamu lihat Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua itu tersebut dengan anjing-anjingnya, atahsabuhum aiqadha, kamu akan menyangka mereka dalam keadaan bangun karena mereka tegap. Bukan tidur miring ini, ngadek ini, teges ini, duduk. Kamu akan menyangka mereka bangun, mereka tidur. Padahal mereka bangun, seakan-akan mereka bangun. Ndak, wahum rukut, mereka tidur. Kata ulama, ya sama saja kayak kita ini. Kita ini disangka sama orang-orang ini aiqadha, kita ini bangun, padahal kita ini tidur. Kalau sudah bangun, Beb, ya persis kayak omongannya Ashabul Kahfi. Beliau mengatakan, yom ba'da yom, koncone takon kini ki turu pirang tahun. Kata temennya, kayaknya 1 hari. Ada yang mengatakan, enggak, kayaknya cuma berapa jam tok, mungkin dari pagi ke sore. Padahal sudah tidur 300. Sama saja. Kita masuk kubur, kita urip 80 tahun, 90 tahun, kita hanya merasa seperti 1 hari saja. Semuanya akan dianggap dongeng. Walidalik Imam Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan dalam ucapannya yang ma'ruf, beliau mengatakan annasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini tidur, kalau sudah bangun, kalau sudah mati baru dia bangun. Kalau sudah bangun dia baru menyesal. Faidan tabahun nadimu. Kalau sudah menyesal bagaimana? Ya percuma. Faidan nadimu layan fa'in nadam. Kalau sudah menyesal dikubur maka tidak lagi ngasih manfaat. Wa bi'satun nadama yaumil qiyamah. Dan seburuk-buruknya penyesalan adalah penyesalan saat ada di hari kiamat. Semoga hati kita dibangunkan oleh Ta'ala. Nah, orang-orang yang punya hati melek ini, Pak, orang yang sadar kalau umurnya terbatas. Sampai tidak pernah ngoco depan kaca, terus sampai bayangkan saya ini pakai kafan. Pernah tidak sampai bayangkan akan badan sampai ini tidak gerak lagi nanti? Coba sampai pulang nanti, sampai berdiri depannya kaca. Ojo, jangan ada anak istri. Tutup pintunya, antum berdiri depannya kaca. Antum lihat mukanya antum di kaca. Anak ini mau mati. Masa aktif anak ini terbatas. Umur tidak ada yang tahu. Masuk gini-gini tok rek aku rek urip rek. Masuk malam-malam saya tidak tahajud, malam-malam saya tidak ibadah, masa Quran tidak mau saya pegang. Lu masuk gini-gini tok rek, masuk nafsu terus, maksiat terus, lihat haram terus. Mau sampai kapan saya begini? Terus dipandang terus. Insya Allah kalau punya perasaan seperti itu, kita sadar kalau kita ini mayit. Wa udda nafsaka min ahlil kubur, kata Rasulullah. Sadarkan diri kamu setiap hari kalau kamu adalah calon penghuni kuburan, kata Nabi Muhammad SAW. Sadar bangunkan birnya. Hatinya antum tuh bangunkan. Wah, anak ini mau mati. Oh, saya ini mau masuk kuburan. Saya ini bakal tidur di sana sendirian sebentar lagi. Sampai toleh keliling rumah sampean, dilihat rumahnya, duduk di tengahnya rumah. Iki kabeh tak tinggal. Walah satu kursi Pak masuk rumah kita. Sendok siji gak mlebu. Garpu lah, apa meneh piring gak mlebu. HP sampean sing loro ning kantong iku gak mlebu. Cekelon sendoke. Iki gak mlebu ning kuburan iki. Nyekel piring, gak mlebu kuburan. Mari ngono sampe gletek. Lah terus aku iki mati nggawa apa?
oh nggawa pengajian, oh baca Quran, oh ibadah, oh anak soleh, fokusnya sampean kepada itu. Nanti secara otomatis urusan dunia sampean akan ikut, karena dunia sampean sudah pasti akan dapat, karena sudah ditulis mulai 4 bulan di perut ibu kita. Tidak bakal berkurang, tidak bakal tambah, tidak bakal maju, tidak bakal mundur, kata Nabi Muhammad SAW. Tutup sampean soal iling mati terus rezeki ini sempit, enggak. Sampean wedi ambek mati terus umur dawa. Walnen ambek mati jadi cepat mati, ya enggak. Umur kita sudah dibatas, rezeki kita sudah dibatas, tapi orang yang tidak sadar dengan kematiannya, akhirnya dia menjadikan hidupnya ini percuma. Hari demi hari lewat begitu saja, detik demi detik lewat begitu saja, waktu demi waktu lewat begitu saja, tanpa ada hati yang bergetar baca sholawat, tanpa ada hati yang bergetar setiap detiknya menyebut nama Allah. Tidak ada perubahan dalam hidupnya, sehingga ketika dia mati baru dia menyesal. Kalau sudah nyesal, getun, kata Nabi Muhammad pada saat itu, tidak ngasih manfaat, kata Rasulullah SAW. Semoga hati kita dibangunkan oleh Ta'ala. Sampai bila mengatakan beberapa ulama, kauburi taifin au kadilli zailin, dikatakan kehidupan dunia ini kauburi taif. Taif itu kilatan cahaya. Kehidupan dunia ini hanya seperti cahaya yang lewat, au kadilli zail, atau seperti bayangan yang hilang, yang lenyap. Innal labiba bimisliha la yuhda'u, dan orang yang labib, orang yang cerdas, bimisliha, dengan yang semisal ini, itu la yuhda, mereka tidak bisa ditipu, mereka tidak tertipu. Orang labib, ulul albab ini orang yang cerdas, Pak. Siapa ulul albab? Siapa orang yang cerdas? La yuhda, mereka tidak mau tertipu dengan kehidupan yang seperti kilatan cahaya dan kehidupan seperti bayangan yang lenyap. Habis semuanya. Sak panjang-panjangnya orang hidup di dunia, ketika dia masuk kubur malam pertama, dia hanya merasa 1 hari tidur. Dia hanya merasa hidupnya sebentar, karena dibanding dengan akhirat, dan dia sadar ketika masuk kubur, kayak balik mana aku, selama-lamanya saya di sana. Sampai di kubur di akhirat itu bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 1000 tahun 2000 tahun, bukan 1.000.000 tahun 2.000.000 tahun, abadan terus ndak iso balik mana. Ya siku wis uripe. Makanya yang masuk kubur senang-senang seterusnya, yang masuk kubur susah, abadan susahnya. Mungkin begitu paling selamat Allah Ta'ala. Tidak ada, Pak. Semuanya cuma bohong saja. Mereka hanya seperti kasarab fata morgana saja. Saya mau tanya, Nabi siapa yang paling panjang umur? Nabi Nuh. Umurnya itu 1000 tahun lebih. Ketika Nabi Nuh alaihi salam beliau wafat, masuk alam selanjutnya, melihat alam yang begitu hebat, ditanya sama malaikat, ya atwalal anbiya kaifa wajadta dunya, wahai nabi yang paling panjang umur, wahai nabi yang panjang umur, saya sama sampean iki piro, Pak? Mentok-mentok 60, Pak. Lebih-lebih ya 70 80 mari ngono berangkat. Nggih nggih. Aduh, sepemene zaman saiki musim pilek kayak gini iki rawan mati ya. Bahaya iki, waduh iki bahaya iki. Mendung ya gak mendung, adem ya gak adem, musim angin. La ilaha illallah. Mungkin diparingi panjang umur saya wafat nggih. Kana mau berapa tahun sampean? Iya orang dulu, Pak, orang kuno-kuno iku umure dawa-dawa. Saiki wis makanane macam-macam, micin-micin, makanan kekinian sing aneh-aneh iku gak cepet mati paling. Bukan kata sampean umurnya sudah ditulis beb sama Allah Ta'ala. Iya, tapi kan membuat hidup kita merana dengan berbagai macam penyakit. Akhirnya gak tenang uripe. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh itu jauh, Pak, umurnya. Itu dalam riwayat beliau berdakwah selama 800 tahun. Pidato 800 tahun. Ya apa? Bendino 800 tahun pengajian. Ya apa? Kita orang pengajian di sini seminggu sekali. Itu kalau datang lagi. Letak kau nasi kesirep mana nanti ayo. Ada gini-gini tidur, ya apa? Ini 800 tahun pengajian, kurang apa tuh? Ayo saya mau tanya, kurang apa? Pengikutnya cuma 80 orang. Ya Allah, iki Al-Hilal pira sing teko? 150. Nabi Nuh pengajian 800 tahun, yang ikut Nabi Nuh cuma 80 orang. Itu pun dimusuh, mau dibunuh lagi. Dimusuh, difitnah, gak dirungokno, alhasil sampai terusir. Akhirnya sampai disuruh buat kapal, selamat. Nabi Nuh panjang cerita, ketika beliau wafat
Ditanya sama malaikat, ya atwalal anbiya kaifa wajadta dunya, wahai nabi yang panjang umur, gimana kamu dapati dunia? Apa kata beliau? Wajatu kadarin laha baban dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Aku dapati dunia bagaikan sebuah rumah, laha baban, punya dua pintu, dakhaltu min ahadihima, aku masuk dari pintu satunya, wa kharajtu minal akhar, aku keluar dari pintu satunya. Dunia ini kayak rumah, ada dua pintu, saya masuk dari pintu sini, metu meneh itu ke pintu kono. Artinya apa? Singkat, Pak. Singkat. Sampai dari situ pintu situ ke pintu sini. Berapa jaraknya? Hanya berapa menit atau berapa detik kita lewat. Nabi yang paling panjang umur saja itu masih ngomong, umur saya ini singkat. Apalagi dengan kita yang pendek, apalagi umur yang dipakai untuk taat. Masuk kubur, getun. Kalau sudah getun, percuma getunnya. Kalau mau getun sekarang di dunia, mau nyesel sekarang, mau tobat sekarang. Jangan nanti masuk kubur baru mengatakan qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku, la amilu shalihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jangan seperti orang-orang yang tertipu, kata para ulama yang sudah masuk dalam kubur mengatakan, ya Allah balik namanya aku, ya Allah kembalikan lagi saya. Kenapa? Supaya saya bisa beramal soleh dengan apa yang saya tinggal. Mau tak didik anak saya, harta saya ya Allah mau saya sedekahkan, Al-Quran saya mau saya baca, majlisnya mau saya istiqomah ya Allah, sebentar saja kembalikan saya hidup. Apa kata Allah? Kalla usta'isa innaha kalimatun huwa qailuha. Dia sudah itu ucapannya orang kalau masuk kubur kurang persiapan. Masuk kubur kurang persiapan, ya ini sudah omongannya, minta kembali kepingin didik anaknya, kepingin bangun rumah tangganya dalam nuansa islami kasep. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sudah tulisannya pangeran, sudah program dari Allah Ta'ala. Episode setelah kematian yaitu adalah alam barzakh. Tidak ada Pak episode mati dunia itu udah ono. Episode mati adalah alam barzakh. Tidak ada orang mati urip maneh itu udah ono. Mati urip maneh tidak ada. RCTI ya urip maneh ya, Indosiar ya, hantu gentayangan itu udah ono. Ikut jin Pak, jin. Kalau yang sudah mati hidup lagi ya enak Pak, langsung pengajian Pak. Karena mereka tahu, oh ternyata ini yang manfaat. Nah, mumpung kita masih hidup, mumpung belum mati, semoga hati kita disadarkan Allah Ta'ala. Okay? Bila mengatakan Al-Imam Luqman alaihi salam, bila mengatakan man ba'a dunyahu bi akhirati rahibahuma jami'an, siapa orang yang menjual dunianya untuk membeli akhirat, maka dia akan untung dua-duanya, untung dunia dan untung akhirat. Wa man ba'a akhiratahu bidunyahu, tapi siapa orang yang menjual akhirat karena untuk keperluan dunianya, khasirahuma jami'an, maka dia akan rugi dua-duanya. Orang yang jual dunia untuk beli akhirat, dia untung dua-duanya, urusan dunianya untung, urusan akhiratnya untung. Kalau dia itu jual akhirat untuk dunianya, dia rugi dunia dan rugi akhirat. Loro karone rugi. Walidalik orang yang cerdas dia akan mendapatkan dua keuntungan. Bagaimana caranya? Menjual urusan dunianya untuk membeli urusan akhirat. Kalau sudah dibeli akhiratnya dengan dia korbankan dunianya, maka dia akan dijadikan orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Cukup di tangan saja Pak ya, uang, pekerjaan, toko, suhulan, itu yakfi di tangan saja. Jangan antum masukkan ke dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati, akhirnya hubbullah wa hubbur rasul, cinta Allah dan cinta Rasul itu hilang dari hatinya antum. Dan antum khasir, rugi. Yang paling nikmat di dunia ini cuma satu, rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang melebihi ini. Kaum arifin, orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala, arif billah, orang yang dekat sama Allah, itu mereka merasakan ledat fauqa top. Mereka merasakan ledat di atas keledatan di luar batas kemampuan mereka, nikmat. Tapi orang yang belum pernah merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh mereka kaum solihin, mereka belum nikmat. Dan tidak bisa merasakan itu kecuali kita keluarkan dunia dari hati kita, lalu masuk cinta Allah dan masuk cinta Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti tidak kerja, tapi pekerjaannya jangan dimasukkan ke dalam
Hati, biarkan hati kita khali, hati kita ini untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad. Jadi kita jalan di muka bumi ini sifatnya hanya bekerja, bergerak, berpikir, mengucapkan, memandang. Kita selalu di pikiran kita satu, apa yang kita pandang, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ambil pilihan dalam hidup kita, yang kita jadi fokuskan satu, Allah ridha apa tidak, Nabi Muhammad setuju apa tidak. Kalau antum punya pikiran seperti ini, hidupnya antum akan senang, antum akan jadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Tapi kalau antum melangkah sesuatu tanpa kepikiran Allah setuju atau tidak, Rasulullah setuju apa tidak, maka sampai akan jadi orang yang rugi dunia akhiratnya. Habis jadi orang yang rugi dunia sampai akhirat. Walidalik para kaum sholihin dalam doanya mengatakan, ya Allah jadikan dunia, Allahumma ja'al dunya fi aidina, jadikan dunia ini hanya di tangan kami saja ya Allah. Wala taj'alu fi qulubina, jangan sampai dijadikan dunia itu masuk ke dalam hati kami. Karena kalau sudah masuk, kita fokusnya pikirannya didik anak, pikirannya dunia. Kita kerja bagaimana mengembangkan untuk urusan dunia. Kita hidup ukuran tolak ukurnya senang atau tidak senang itu adalah urusan dunia sampai mati selesai semuanya. Rugi dunia sampai akhiratnya. Tapi kalau antum punya anak dididik, punya keluarga dibimbing, kemudian punya pekerjaan diarahkan, fokus kita Allah dan Rasulullah, maka kita akan jadi orang yang senang di dunia sampai di akhirat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga hati kita dibuka oleh Ta'ala nggih. Doa Pak, semuanya hanya dongeng saja ya. Doa kita ini terbatas, mau sak berapa sih? Tidak ada ya, semuanya itu hanya bohong-bohongan saja. Nanti kalau sudah habis semuanya, sudah meninggal dunia, habis. Loh kalau gitu tidak usah suhul, tidak usah kerja, salah. Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, rijalun la tulhimu tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Kata Allah Ta'ala, mereka orang soleh itu siapa sih? Mereka adalah orang yang pekerjaannya tidak membuat mereka lalai daripada zikir kepada Allah dan zikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, Allah bukan mengatakan pikirono dunia, pikirono akhirat, pikirono Allah, pikirono Rasulullah, jangan kerja, tidak. Tapi sama Allah yang dipuji, orang kerja tetapi pikirannya tidak untuk kerja, pikirannya andikrillah, dzikir sama Allah. Ini istimewa ini. Kalau ada orang itu ngaku wali tidak kerja Pak, tidak ngasih makan anak istrinya, utang kanan utang kiri gak gelem bayar, gak jadi wali. Wali itu tanggung jawab sama keluarganya, ngasih nafkah, tetapi pekerjaannya semua itu tidak buat mereka lalai andikrillah, daripada dzikir sama Allah Ta'ala. Sekarang sampai minta maaf, habis itu dia pemalsuan pembukuan, mungkin nota dia palsukan, mungkin dia ngentit di kasir, atau dia melakukan hal-hal kecurangan-kecurangan. Barang bagus dibilang, barang jelek dibilang bagus, barang lama dibilang baru, ngomong kulaane gak nutut dan macam-macam. Itu semua mereka yang penting hasil fulus, selesai. Walau mereka mikir resiko, ini uang saya kalau seperti ini bermasalah, kalau bermasalah keluarga saya bermasalah, akhirat saya bermasalah. Kalau pikiraniku, orang yang seperti ini dia rugi dunia sampai akhirat. Secara zahir dia dapat uang tapi tidak barokah, secara batin di akhirat dia akan jadi orang yang rugi, karena keuangannya tidak akan mengantarkan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, tapi akan hancur segala-galanya. Tapi kalau orang itu masuk toko, masuk pekerjaan, pikirannya Allah, pikirannya Nabi Muhammad, dia kerja amanah, jujur, sesuai tugasnya, maka harta yang dapatkan berkah, keluarga jadi berkah, senang dunia sampai akhiratnya. Semoga hati kita dibuka Allah Ta'ala. Cari apa? Banyak-banyakan uang. Kalau sudah mati sudah selesai, sudah dibawa. Sudah dibawa semuanya ya. Semoga kita dikasih sadar Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Al-Imam Luqmanul Hakim ya, sebagai penutup, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amik. Anakku, dunia itu bagaikan laut yang begitu dalam anakku. Qad gharqa fihi nas katsir. Sungguh telah banyak manusia yang tenggelam ada di dalam dunia tersebut. Faltakun safinatuka fihi taqwallah. Wahai anakku, buatlah kamu kapal. Dari mana kapalnya? Taqwallah, takut sama Allah.
buat kapal daripada takut sama Allah. Sing kompak, buat kapal daripada dasar takut sama Allah. Sampean pulang ngomong gini sama anaknya, "Le, uripmu sebentar, dunia ini tenggelam. Mulai malam ini, mulai hari ini, Le, buat kamu kapal." Apa Pak kapalnya Pak? Takwa sama Allah. Jangan lihat haram, jangan berkata yang haram, jangan gunakan kemaluanmu untuk yang haram. Jangan melakukan perbuatan dosa, takut sama Allah. Kalau sudah orang ini hidup dasarnya takwa, lalu beliau mengatakan wahashfuha iman, dan isi kapal tadi itu dengan apa? Iman, dengan yakin sama Allah Ta'ala. Habis itu wasira'uha tawakkul, dan jadikan layar siro itu layar kapal Pak, parang jenengnya. Sampeyan tahu kapal? Kan ada layarnya itu. Nah, itu bahasa Arabnya siro. Dan jadikan layar kamu adalah tawakal sama Allah. Biarkan sudah angin tawakal yang akan menggerakkan kapal kamu. La'allaka tanju. Aku berharap kepadamu kamu akan selamat dengan ini. Buat kapal dari takwa, isi dalamnya dengan keimanan, lalu layar kamu yang untuk menggerakkan kapal, ikuti arus, ikuti angin, jadikan layar kamu adalah tawakal. Kemana arah kehidupan mengarah, kamu dasari dengan ketakwaan, dengan ketawakalan, maka hidup kamu akan selamat dan kamu selamat. Nah, kalau orang ini hidup sudah dasarnya takut sama Allah, dia bekerja akan hati-hati, kemudian dia punya rasa tawakal sama Allah Ta'ala, yang didapat disyukuri, yang tidak dapat tidak dikepingini, maka hidupnya akan tenang kata beliau, dan dia akan jadi orang yang selamat. Yang buat kita ini susah karena kita ini ambisi kepada suatu hal yang belumnya kita waktunya, kepingin dapat sesuatu yang belum waktunya, akhirnya mokso, ngoyo, akhirnya halal haram ditembus, rugi, tidak dapat apa-apa. Dohirnya dapat, tapi batinnya tidak dapat apa-apa. Yang ada kesusahan, yang ada kerepotan, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan wa ma'araka najiyah, karena aku khawatir, aku tidak lihat kamu ini orang yang selamat kalau kamu tidak punya kapal daripada ketakwaan. Kamu isi dengan keimanan dan jadikan layar yang mengendalikan kehidupan kita, itu rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup akan diberikan tenang. Kemana arah hidup kita ke depan, wallahu a'lam, ke depan kita akan terjadi apa? Sakitkah, sehatkah, kayakah, miskinkah, kerjaan jatuhkah atau naikkah, naik jabatan atau turunkah, kita tidak tahu apa kehidupan kita ke depan. Tapi kalau kita punya layar tawakal, gimana saja arah hidupnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamul Haddad bila mengatakan alladzi li ghairik la yasir ilaik walladzi kusim lak hasilun ladek. Kalau sudah jadi bagian kamu akan sampai, kalau bukan bagian kamu tidak akan pernah sampai. La yaksur hammuk ma quddir yakun. Jangan banyak sumpek, kata beliau, karena semua yang sudah ditakdir pasti akan terjadi, kata beliau. Hidup dalam ketenangan, yang ada di depannya dikerjakan. Besok ojo ngomong besok sampai mati ngono. Jadi sampai sholatnya hari ini maksimal, sampai masuk kerjaan maksimal, sampai ketemu anak maksimal, sampai punya rumah tangga maksimal, ketemu tonggonya bagus, karena sampai tahu ini pertemuan akhir saya dengan tetangga saya, sehingga selalu tampil dengan kebaikan, sehingga kita mati meninggalkan kesan yang baik. Kalau setiap hari kita punya pikiran seperti ini sampai kita mati temenanan, maka kata Rasulullah kita akan jadi orang yang senang di dunia sampai di akhirat. Inilah orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sisanya, semuanya hanya bohongan ya. Semuanya itu hanya bohongan saja. Al-Imam Muhammad bin Wasi', beliau itu punya tetangga Pak. Beliau itu punya tetangga, omongannya apa sih? Omongannya itu masa depan. Omongannya adalah masa saya kompak, omongannya masa depan. Terus omongannya ikut toh. Ini kalau antum ambil cicilannya sama ini, iki tok sama ini kon, oleh sama ini kon kok. Gak apa-apa nutut penghasilanmu lah sama ini. Iki secara perhitungan masuk, iki ngene terus seperti itu. Sampai ngeluh, Pak. Orang soleh itu kalau dijak ngomong gitu-gitu tuh ngeluh, karena mereka sudah pikirannya pusing sama mati. Dijak omongan ngono tambah ngeluh. Iki terus ngomong masa depan. Akhirnya ditegur, Pak. Sampeyan iki masa depan, planning. Ditegur, jiranuka min ahlil kubur, laka fit tafakuri khairun minal qadari. Pak, tetangga kamu sudah masuk kuburan. Iku lho bendera la ilaha illallah durung dicopot ngarepe omah.
Itu laka fitafakur, kamu mikirkan itu khairun minal qadar, daripada kamu ngomong masa depan kamu. Besok diomong mau akan terjadi. Yang tawakal sama Allah Ta'ala, jalani. Tapi mikir mati itu lebih afdal daripada mikirin masa depan kita. Karena masa depan kita tidak ada jaminan, kubur kita pasti 100%. Tidak ada, Pak. Orang hidup di dunia tidak mati, itu tidak ono, pasti mati. Mikirkan itu lebih baik daripada kamu mikir ya apa bulan depan, ya apa tahun depan. Tidak usah dipikir. Kalau sudah bagian kita akan dapat, kalau bukan bagiannya tidak dapat. Masa sudah diusahakan, Beb? Siapa yang bilang tidak usaha? Kan sudah disebutkan tadi ayatnya, usaha, bekerja, tapi hatinya yang tawakal, dan jangan sampai di hatinya masuk dunia. Kan sudah disebutkan sama Allah tadi di Al-Quran, rijal itu bukan orang yang tidak kerja, tapi pikirannya tidak sampai kepada pekerjaannya. Ya sudah, dia lakoni apa yang ada, dapat penghasilan alhamdulillah, dibagikan sehingga berkah hidupnya, kata Nabi Muhammad SAW. Sedekah sampai dikatakan, lalu beliau narik ya, orang tadi itu ditarik, sini kamu. Orang tadi itu yang cinta dunia itu, Pak, yang planning itu digawain kuburan. Jelaan nih, jelaan. Kenapa? Ya jelaan. Ini dulu mereka hidup seperti kita. Mana sekarang? Ya sekarang mana? Bapak sampean sudah mati mana? Abah saya almarhum Habib Faisal mana? Dikubur. Dulu di rumah duduk sama kita orang, ketawa-ketawa, makan bareng. Tidak ada. Ibu saya sudah ada. Dulu kita di dapur, kadang nemani belanja ke pasar. Sekarang mana? Ada orang turun di kuburan. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin keluarga kita, mana sekarang? Maafi. Kita pun juga akan dikenang sama orang-orang. Habis semuanya. Lalu beliau mengatakan, lihat kamu kepada pendoso. Telan pendoso itu telan. Tahu pendoso sampean? Katil, tahu katil? Keranda, bahasa Indonesianya keranda, tahu keranda? Rodo papat rupa menungso itu loh, Pak. Sampean dulu kan? Itu kendaraan terakhir. Itu loh, pendoso itu telan. Katil itu telan. Apa namanya bahasa Indonesianya? Keranda itu lihatan, dilihat. Keranda ini mengatakan kepada kita, undur ilayya bi aklik, lihat saya dengan akal kamu. Ana muhayya linaklik, aku ini diciptakan, kata keranda, untuk mindah kamu. Min kusur ilal kubur, dari istana kamu menuju rumah terakhir yaitu kuburan. Ana sarirul manayang, kata keranda, aku adalah tempat tidur bagi orang yang mati. Wa kamsara misla bimisrik, berapa banyak yang model kamu yang sudah saya antarkan, sebentar lagi giliran kamu yang akan naik, siap saya mengantar kamu menuju tempat lahir. Cuma kita orang ini ngeliat kuburan ya lucu, lihat orang mati ya ditinggal rokokan, kata Pak. Iki mayit, la ilaha illallah, iki gudang garam sedot. Bro mati rokok, bro apa sih? Iki mati di kuburan, transaksi di kuburan, main HP, update status, ya apa ya, tidak masuk di hatinya. Iki naim, iki turu, perlu ditangani, ya apa? Kita ini mau mati juga, mau masuk kubur. Tidak ada, Pak. Udah ada jaminan bulan depan kita hidup, tahun depan hidup. Ya kalau punya pikiran itu, Beb, tidak berkembang kita, Beb. Kata siapa? Kata siapa tidak berkembang? Berkembang, demi Allah akan berkembang gitu. Orang yang tidak punya pikiran ini tidak akan berkembang. Wong lek weden-wedenan tok ya tidak berkembang. Loh, kerja Pak tetap sampean berusaha bagaimana menghasilkan terbanyak dan terbaik, tapi jangan sampai tercuri pikirannya, sehingga apa yang sampean dapatkan akan berkah. Dan ketika nanti ke depan ternyata ada kegagalan, sampean tidak bakal getun, karena sampean tahu semua memang sudah tulisannya Allah Ta'ala. Apa yang terjadi kepada kita memang sudah tulisannya Allah Subhanahu. Kalau sampean hidup seperti ini enak, ayam, keluarga sampean berkah, kalau sampean mati akan dapat keberkahan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita dibuka Ta'ala. Hati-hati ya, sampai terakhir belum mengatakan badan itu kalau sudah sakit maka tidak bisa merasakan enaknya makan, enaknya minum, wala enak tidur, dan juga tidak bisa santai. Ya kayak sampean ini aku pilek saya, mana pilek, mana greges, mana migrain, sama ndak enak makan, ndak enak minum, ndak enak tidur. Ya sama kadzalikal qalb, begitu pula hati, idza galaba hubbud dunya lam tanfa'hu mau'ibah. Kalau sudah hatinya ditutupi sama dunia, pikiran dunia, lupa ambek mati nih, dia tidak akan nasib manfaat. Pidatonya siapa saja, walaupun Kanjeng Nabi pidato tidak kasih manfaat. Apa sebab? Ketutup sama dunia. Banyak Pak sahabat, banyak sahabat yang dulu sama Rasulullah, mereka jadi kaya lupa. Banyak munafikin, banyak. Dan begitulah kita, kalau sudah ini cepat-cepat tidak kita atasi, dan cepat-cepat kita sadarkan kalau kita mau mati,
Dan cepat sadarkan kalau kita punya hati ini akan bermanfaat dengan nasihat, dan kita akan masuk kubur, semuanya akan kita tinggal, tidak menguntungkan kita di akhirat. Dan cepat-cepat kita obati sampai kita keduluan mati, khalas, kita akan jadi orang yang rugi di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau cepat-cepat di majlis ini kita bangun, pulang dari tempat ini tidak bekerja kecuali amal soleh, tidak mau maksiat sama Allah Ta'ala, hidup harmonis sama rumah tangga, keluarga yang putus disambung kembali, karena tahu hari ini akhir hayatnya dia, maka hidupnya dia akan tenang karena sudah mengikuti jalan yang dibagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga hati kita dibuka Allah Ta'ala. Semoga pulang dari majlis ini hati kita yang gelap diberikan cahaya Allah Ta'ala. Ya Rabb, kami selalu lupa kepada mati sehingga hidup kami ngawur. Malam pagi ini berikan kami kesadaran ya Allah. Ya Rabb, kami sering lupa kalau kami akan masuk kubur. Ya Rabbi, di majlis ini sadarkan hati kami ya Allah. Kami berbuat kasar dengan keluarga kami, seakan-akan kami tidak ada rasa cinta, tapi berikan kesadaran pada hati kami ya Allah. Rezeki yang seret berikan lancar ya Rabbi, hutang piutang berikan jalan keluar supaya selesai ya Allah. Ya Rabbi, sadarkan hati kami untuk selalu mengingat kepada kematian ya Rabb, sehingga hidup kami akan diberikan berkah, kehidupan kami diberikan manfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dosa yang kita lakukan semuanya ditutup oleh Allah dunia sampai akhirat. Hubungan yang tidak baik dengan keluarga kita semoga diperbaiki oleh Ta'ala. Salah faham yang terjadi semoga diperbaiki oleh Ta'ala. Putus hubungan semoga dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tiba saatnya kita meninggal dunia, saat perjumpaan dengan malaikat Israel, saat kita akan taruh di atas keranda dan dimasukkan ke dalam liang lahat, kita mohon pada saat itu semoga Allah tampilkan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan semoga malam pertama kubur kita menjadi malam terindah dalam kehidupan kita, karena malam itu menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi kubur kita menjadi kebunan-kebunan surga. Dan semoga jangan dijadikan malam pertama kita di kubur malam yang paling menakutkan, karena kita mohon kepada Allah jangan sampai kubur kita menjadi khufratun min khufarin niran. Ya Rabb, kami pendosa, kami datang ke tempat ini banyak maksiat, kami harapkan pulang dari tempat ini dosa kita dimaafkan Allah Ta'ala, sehingga kehidupan kita lebih diberikan berkah, yang sakit diberikan kesembuhan, diberikan manfaat, diberikan ketaatan Allah Ta'ala. Dan semoga kita kumpul di dunia, di kubur, di barzah, di akhirat, sampai di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wa lakunis salihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, ya diangkat tangannya. Ya Arhamar Rahimin, farij ala muslimin, ya Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar farij ala muslimin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin-mungkin jadi keterangan yang barokah. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.